manfaat olahraga yang kita dapat selama berpuasa ataupun di hari-hari biasa adalah karena dalam olahraga mengeluarkan hormon, yaitu hormon endorfin, ya, hormon endorfin yang membuat kita ada hormon kebahagiaan. Jadi stres hilang. Sebetulnya rugi orang yang tidak mau berolahraga. Kenapa? Karena manfaat olahraga ini salah satunya adalah mencapai kebugaran. Karena orang sehat belum tentu bugar, orang bugar itu sudah pasti sehat, ya. Nah, bugar itu dicapai dengan salah satu dengan berolahraga. Jangan hilangkan kebiasaan, ya, yang sudah terbiasa berolahraga ini. Jangan hilang kebiasaan kapanpun, ya. Walaupun saat puasa maupun tidak puasa, karena ini adalah suatu resep obat untuk mengendalikan penyakit, ya, mengurangi penyakit, bahkan menghilangkan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, bertemu lagi di Healthycast, rubah hidupmu bersama kami. Salam sehat berjamaah, bersama saya Syifa Rahadatul Ais. Kami ingin Sobat Sehat memperbaiki minimal 1 gaya hidup setiap bulannya, agar kita bisa sehat berjamaah. Gimana puasanya hari ini Sobat Sehat? Mudah-mudahan masih kuat dan sehat ya. Puasa seharusnya tidak menjadi alasan Sobat Sehat untuk bermalas-malasan dan tidak berolahraga. Namun, kita juga tidak boleh berolahraga yang ekstrim karena itu akan menyebabkan dehidrasi. Agar kita lebih paham cara berolahraga selama berpuasa, mari kita dengar langsung dari pakarnya. Oleh karena itu, telah hadir bersama kita Ibu Zulhijjah SKM. Selamat datang, Bu. Selamat datang. Mas ya. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik. Ibu Zulhijjah kerap dipanggil dengan Ibu Id. Mungkin sobat semua tidak asing lagi ya dengan panggilan Bu Id karena beliau sudah sering memberi edukasi dan instruktur senam di pondok pesantren kita ini. Beliau sangat menekuni ilmu olahraga, terkhususnya di bidang kebugaran. Baiklah, hari ini kita akan kupas tuntas tips cara berolahraga di bulan puasa. Oke, jadi gini Bu, apakah ada olahraga selama puasa yang aman untuk dilakukan, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan sahabat sehat di pondok pesantren ini. Yang mana pada kesempatan ini kita diizinkan Allah bertemu dalam rangka puasa, dan kita akan membahas sedikit masalah olahraga di bulan puasa. Baik, olahraga di bulan puasa sepertinya aman dilakukan, insya Allah aman dilakukan. Karena jangan ditiadakan kebiasaan sehat kita yang selama ini sudah berolahraga, ya. Karena selama puasa ini kita boleh saja berolahraga asal tidak membuat seseorang kehabisan energi atau dehidrasi. Nah, orang yang berolahraga memastikan bahwa dirinya memiliki cukup energi yang cukup. Di mana pada puasa ini semua metabolisme tubuh itu sungguh-sungguh sangat istirahat. Kemudian gula kita turun, tensi kita bisa dikendalikan. Nah, ini juga saat yang tepat juga kita berolahraga dengan memperhatikan ada beberapa hal, ada 3 hal. Yang pertama yaitu mengenai dehidrasi, yang kedua tingkat energinya, dan ketiga jam istirahatnya. Nah, kalau dehidrasi, seperti yang kita ketahui, kalau dehidrasi kita kan makan setelah sahur sampai berbuka kan tidak minum lagi. Kita tidak minum lagi. Nah, itu kalau kita berolahraga, karena kita mengeluarkan keringat, kita takutnya nanti kalau tidak diimbangi dengan asupan gizi yang bagus, kita terjadi takut dehidrasi, akan menimbulkan kelelahan karena kekurangan cairan, dan ini fatal juga akibatnya. Kemudian yang kedua adalah tingkat energi, di mana kita juga tidak makan dari sahur sampai waktu berbuka. Nah, ini perlu kita kalau berolahraga memastikan bahwasanya energi yang kita lakukan untuk berolahraga itu cukup, sehingga tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan kita lebih jatuh sakit. Kemudian yang ketiga adalah jam istirahat. Nah, jam istirahat kalau dalam berpuasa itu agak terganggu, bisa jadi itu menjadi kurang. Nah, kita pastikan olahraga kita ini waktu kita dalam kondisi fit.
Nah, dan kita pastikan juga jangan olahraga kita ini menyebabkan kita terganggu istirahat kita. Nah, itu mungkin untuk pertanyaan, amankah kita berolahraga di saat berpuasa? Apa aja sih Bu jenis olahraga yang dianjurkan selama berpuasa Bu? Oke, baik, itu pertanyaan yang bagus sekali. Ya, jenis olahraga karena kita berolahraga di luar, ya, di luar hari biasa. Kalau di luar hari biasa, kalau kita olahraga berat, kita cepat mengganti. Kapan kita berolahraga, kita cepat mengganti energi kita. Nah, mungkin yang perlu kita pahami dulu, walaupun kita dalam puasa maupun tidak dalam puasa, yang pertama adalah prinsip berolahraga dulu. Nah, dalam ilmunya, prinsip olahraga itu ada BBTT. Yang BTT, B, baik, benar, terukur, dan teratur. Nah, ini perlu kita pahami. Baiknya yaitu olahraga sebaiknya kita lakukan sejak dini sampai usia kita lanjut. Nah, apakah kita sekarang ini sudah terlambat berolahraga? So pasti tidak, karena kata pepatah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kemudian yang baik itu termasuk pakaiannya. Nah, kalau kita tentu menjunjung adab kita, jangan pakaian kita ini mengundang fitnah nantinya. Jadi olahraga yang kita lakukan jangan sampai menimbulkan fitnah. Kemudian pakaian kita itu menyerap keringat. Nah, dan satu lagi sesuai dengan kondisi kesehatan kita. Kita tahu apa penyakit yang kita derita, misalnya hipertensi, vertigo, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah benar. Nah, yang benar ini adalah pilihlah olahraga yang tepat dengan kondisi tubuh, ya. Kemudian dilakukan melalui tahapan-tahapan, ya, melalui peregangannya, pemanasannya, intinya, kemudian pendinginannya. Nah, kemudian T yang pertama itu terukur. Nah, terukur di sini secara umum adalah 220 dikurang umur. Nah, itulah nantinya latihan kita yang bisa kita ikuti. Nah, kemudian teratur. Nah, sebaiknya kita berolahraga ini 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan itu prinsip latihan. Di mana prinsip latihan ini adalah ada istilahnya FITT. F ini frekuensi. Nah, kalau selama bulan puasa, mungkin yang kegiatan kita, olahraga kita itu dari 3 sampai 5 kali seminggu, kita bisa lakukan misalnya 2 atau 3 kali dalam seminggu. Seperti itu. Kemudian intensitasnya, nah ini kalau intensitas ini, kalau dalam bulan puasa ini bisa kita lakukan intensitasnya berat, sedang, dan sebagainya. Untuk di bulan puasa ini kita lakukan yang sedang saja. Nah, tandanya kita bisa mampu melakukan olahraga itu adalah kalau sedang berolahraga kita masih bisa berbicara, kita masih bisa menghayukan, kita masih bisa tersenyum dan sebagainya. Tetapi kalau sudah terengah-engah dan tidak sanggup lagi, itu berarti kualitas intensitas kita harus kita turunkan, dosisnya harus kita turunkan. Ya, kemudian T itu time, waktu. Nah, kalau waktu ini, kalau biasanya dalam berolahraga durasinya ini 1 sampai 2 jam. Nah, mungkin kalau untuk di bulan puasa ini kita lakukan yang sedang saja, bisa jadi 20 sampai 30 menit. Karena perbedaan metabolisme kita dalam sebelum berpuasa dengan tidak berpuasa itu sangat mempengaruhi kualitas berolahraga. Kemudian yang terakhir T-nya tipe olahraga, sebaiknya tipe yang kita lakukan bisa jogging, jalan santai, sepeda taktis, yoga, dan sebagainya. Tapi kalau Ibu menganjurkan olahraga yang kita lakukan selama bulan puasa ini, yang pertama adalah sesuai hobinya. Nah, sesuai hobinya, Pak. Jadi mungkin pesan nanti kepada sahabat-sahabat sehat kita semua, sesuai hobi. Oh Bu, saya hobinya panjat tebing Bu, gimana Bu? Nah, itu kita sesuaikan dengan kondisi. Ya, karena kenapa? Karena berolahraga ini harus dengan hobi dulu, karena kadang hobi kita konsisten. Kalau tidak hobi mungkin kita kurang konsisten. Olahraganya harus ini. Tapi karena kita tidak hobi, ya kalau di depan kita nganggu-nganggu aja. Dan belakang mungkin kita lakukan lagi. Ya. Kemudian tujuannya, apakah tujuan kita ini untuk kebugaran otot, apakah untuk menurunkan berat badan, ini harus sesuai. Nah, ini ada aturan-aturannya. Misal kita untuk mengendalikan penyakit misalnya, supaya tensi kita tidak turun. Nah, ini loh jenis olahraganya. Kemudian tipe olahraganya seperti itu. Kalau anak muda, apa pula tipe olahraga yang bisa kita lakukan? Mungkin untuk
prinsip olahraga yang harus kita lakukan seperti itu. Di 2 yang penting dulu, BBTT dan FITT. BTT dan Ya, FITT ya, Bu. oke. Jadi kapan waktu yang disarankan untuk berolahraga, Bu? Apakah di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari atau bagaimana, Bu? Oke. Baik, untuk olahraga di bulan puasa ini, kita ada menganjurkan beberapa waktu. Yang pertama adalah waktu 1 jam sebelum berbuka puasa. Jam sebelum berbuka puasa, Ya, Bu. kemudian setelah berbuka puasa, sebelum tidur, mungkin sebelum sahur, dan nanti pagi sesudah sahur. Nah, ini ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Nah, kalau 1 jam sebelum berbuka, itu bisa kita lakukan olahraga, karena kita berolahraga dengan dengan durasi yang sedang dan sebagainya. Nah, seandainya kita kehabisan energi, cairan, nah itu cepat diganti karena kita akan cepat melakukan buka puasa. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya itu durasi perut kita kosong, ya, itu lama karena ada jarak dari sahur sebelum buka itu agak lama ya, Bu. agak lama. Nah, ini apapun waktunya itu perlu pertimbangan yang 3 tadi, ya, dehidrasi, tingkat energi dan jam istirahat. Begitupun setelah berbuka. Nah, setelah berbuka itu energi kita banyak. Kita boleh, tapi kan kita beribadah ini mungkin rasanya jarang kita melakukan setelah berbuka, kecuali mungkin ada hal-hal yang khusus kita tidak dibolehkan beribadah, seperti perempuan ya misalnya ya. Nah, kemudian sebelum tidur, nah kalau waktu sebelum tidur rasanya mungkin itu sudah waktu jam tidur, kurang berkualitas olahraga kita nanti. Nah, ada yang agak sedikit mungkin yang kurang diperhatikan adalah sebelum sahur. Ya, sebelum sahur itu cukup bagus juga karena energi kita sudah terisi. Ya, kita malam sudah makan dan sebagainya, kemudian kita melakukan olahraga seperti itu. Nah, kelemahannya kita bangun tidur itu agak keseimbangan kita masih terganggu. Jadi kondisi sedang hening dan sebagainya, tahu kita berolahraga, jadi orang yang tidak tahu jadi akan aneh rasanya. Kemudian juga terakhir itu setelah sahur itu boleh juga. Tapi kekurangannya karena masa kita untuk berbuka lama, kita takutnya kita kehabisan energi lagi. Jadi pada prinsipnya kalau kita selama ini berolahraga, ya biasa di bulan puasa itu silahkan saja mengikuti arah, ya arah kita biasa melakukannya. Seperti Ibu misalnya, insya Allah Ibu melakukan olahraga itu sesudah sahur. Ya insya Allah Ibu tidak merasa letih dan sebagainya karena Ibu mempertimbangkan ada cairan di tubuh Ibu, kemudian konsumsi makanan dan asupan gizi itu penting saat berolahraga. Kita harapkan berolahraga ini jangan sampai kita pun jatuh sakit karena kita berolahraga. Karena orang yang tidak biasa berolahraga, ya itu mungkin lebih baik daripada orang yang kelebihan berolahraga. Nah itu mungkin. Jadi itu waktu-waktu yang tepat. Kemudian dianjurkan adalah 2 waktu itu, 1 jam sebelum berbuka dan 1 sesudah sebelum sahur. Itu yang dianjurkan yang bagusnya, tapi sebagusnya mungkin sebelum berbuka. Iya, Bu. Jadi kan tadi Ibu bilang gini nih, Bu, kalau olahraga selama berpuasa itu tidak apa-apa asalkan ada waktu tertentu dan cara olahraganya juga tertentu juga kan, Bu. Apakah selama kita berolahraga selama bulan puasa ini adakah asupan yang tertentu yang harus kita penuhi atau asupannya seperti kita biasa di hari-hari biasa, Bu? Oke, ini pertanyaan yang cukup bagus juga ya. Yang intinya sekarang ini ya, olahraga berpuasa ini boleh dikatakan tidak begitu digemari karena orang berkata bahwasanya saat berolahraga ini akan menimbulkan sesuatu penyakit yang lebih ya, karena mereka hari biasa pun tidak biasa berolahraga. Nah, jadi itu jarang Ibu temukan itu ya. Yang biasa orang berolahraga sebelum puasa. Kemudian di puasa itu otomatis dia akan rutin melakukan olahraga, ya. Kemudian asupan gizi. Nah, kalau asupan gizi untuk saat berolahraga ini sangat penting sekali. Secara umum ini tidak terlalu jauh beda dengan yang biasa, ya. Karena kita tidak atlet dalam melakukan olahraga. Kalau atlet itu memang perlu berapa karbohidratnya perlu. Yang penting adalah adanya asupan gizi yang berimbang, ya. Kemudian yang beragam. Yang terpenting sekali kurangi gula, garam, lemak
dan cukupkan minum air putih. Nah, ini seperti biasa aja ya sebetulnya. Nah, mungkin kurangilah makanan yang agak-agak merangsang asam lambung ya, seperti kol, kemudian jangan terlalu pedas dan sebagainya. Yang terpenting sekali bisa dibuktikan bahwasanya selama kita berpuasa dan berolahraga, kita tidak terlalu kekeringan di mulut. Jadi pas enggak gizi kita selama berolahraga? Cukup enggak air putih yang kita minum? Nah, sebetulnya masalah gizi ini hanya perubahan pola makan aja. Pola makan, Bu. Ya. Kalau biasanya kan kita siang makan. Iya, Bu. Nah, kalau letih bisa langsung kita makan dan sebagainya. Kalau di puasa kita kan tentu memiliki aturan-aturan tertentu. Itu mungkin. Jadi tidak terlalu berubah. Nah, cukup banyak sayur, buah dan air putih. Pokoknya gizi seimbang dan beragam. Ini mungkin pakar gizi yang lebih paham ini sedikit mengenai asupan gizi ini. Iya, Bu. Okay. Nah, kita sudah mendengarkan banyak tips agar tetap bisa berolahraga di bulan puasa Sobat Sehat. Jadi jangan takut berolahraga di bulan puasa. Walaupun kita sedang berpuasa, kita juga harus tetap berolahraga. Terakhir nih Bu, ada pesan yang ingin disampaikan Bu? Oke, baik. Mungkin sebelum pesan untuk sahabat sehat kita yang terakhir ini, mungkin kita bahas dulu sedikit manfaat olahraganya ini. Ya, manfaat olahraga sebetulnya rugi orang yang tidak mau berolahraga. Kenapa? Karena manfaat olahraga ini salah satunya adalah mencapai kebugaran. Karena orang sehat belum tentu bugar, orang bugar itu sudah pasti sehat. Yes. Ya. Yes. Nah, bugar itu dicapai salah satu dengan berolahraga. Manfaat olahraga yang kita dapat selama berpuasa ataupun di hari-hari biasa adalah karena dalam olahraga mengeluarkan hormon, yaitu hormon endorfin. Ya, hormon endorfin yang membuat kita ada hormon kebahagiaan. Jadi stres hilang, kemudian itu dapat mengimbangi apalagi dalam berolahraga, kita olahraga, istirahat cukup, asupan gizi cukup, itu alhamdulillah itu sempurna, bisa mencapai kebugaran. Kemudian manfaat olahraga yang lain adalah memperkuat massa otot. Ya, kemudian menetral tensi, ya, kemudian mengendalikan berat badan, bahkan menurunkan berat badan. Ya, bahkan menurunkan berat badan, di mana kalau berolahraga itu lebih dalam saat puasa itu prosesnya lebih cepat, terutama untuk orang yang menguruskan badan. Tapi kalau untuk anak-anak sekolah semasa Asifa mungkin enggak perlu diet ya. Iya, Bu. Enggak perlu diet. Jadi karena kenapa? Karena dalam berolahraga kalau hari biasa itu agak berat kerja tubuh kita karena menghancurkan karbohidrat dan lemak. Nah, kalau dalam berpuasa kita hanya menghancurkan lemak karena karbohidrat kita sudah tidak ada. Nah, itu. Kemudian mengurangi risiko jantung dan sebagainya. Itu manfaat olahraga. Jadi mungkin sahabat-sahabat sehat semuanya jangan hilangkan kebiasaan ya yang sudah terbiasa berolahraga ini. Jangan hilang kebiasaan kapanpun ya. Walaupun saat puasa maupun tidak puasa, karena ini adalah suatu resep obat untuk mengendalikan penyakit, ya, mengurangi penyakit, bahkan menghilangkan penyakit. Nah, ya, kemudian bagi kawan-kawan sahabat sehat kita yang tidak terbiasa berolahraga, tolonglah berolahraga dari sekarang ini. Karena olahraga ini salah satu manfaatnya adalah memperlancarkan peredaran darah dan semuanya. Jadi orang sehat belum tentu bugar, orang bugar sudah pasti sehat. Nah, didapatkan dengan berolahraga. Jangan rugikan diri dan jangan zalim terhadap diri sendiri dengan tidak berolahraga. Mungkin tip yang terakhirnya ini, untuk kesempurnaan olahraga yang lebih tepat di bulan puasa, kita kan melakukan olahraga biasa kan durasinya sedang. Kemudian intensitasnya sedang dan sebagainya. Nah, nanti pas tarawih, salat tarawih itulah olahraga yang sebetul-betul olahraga kalau memang salat kita itu betul dan semuanya. Nah, ini akan berkolaborasi dengan olahraga yang kita lakukan BBTT tadi dan FITT tadi. Dengan salat sempurnalah, insya Allah tercapailah kebugaran kita bagi sahabat-sahabat sehat. Itu kunci yang sangat utama sekali. Oke, Bu. Oke, itu mungkin diskusi kita saat ini mengenai olahraga. Oke, berhubung waktu kita sudah habis, kami ucapkan terima kasih kepada Bu It. Semoga selanjutnya kita dapat berbagi tips sehat lainnya ya. Terima kasih juga kepada Sobat Sehat yang sudah mau menonton podcast ini hingga selesai. Ayo bulan depan kira-kira kita mau bahas apa lagi? Kami tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar ya.
Selalu dukung podcast kami dengan like, komen, dan share video dari kami serta nantikan podcast sehat lainnya. Rubah hidupmu bersama kami. Salam sehat berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.